Haleluya, shalom bendera saja. Boleh lambaikan tangan kita. Boleh kasih senyum sambil kanan kirimu. Katakan selamat hari Natal. Haleluya. Sang Raja kemuliaan telah hadir bersama dengan kita. Amin. Mari kita sambut dia dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan, the herald angels sing, glory to the newborn King. His honor and mercy might come and see the reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With the angels proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Mari semua bersukacita. Kau disukakan amal pujian kamu Tuhan. Glory to the newborn. That's surga bergema, lahir Raja mulia. Damaikan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak sejahtera. Permaklumkan kawan-kawan, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Apa yang kami nanti-nantikan Tuhan? Heaven born Prince of Peace, held the sign of righteousness, like a lamb to hold. Reason with Him, read His feet. Joyful all creation, joy the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Nations fly, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Angels sing, glory to the newborn Berikan kepada bagi Tuhan Yesus Kristus segala pujian syukur hanya bagi Tuhan yang telah lahir membawa keselamatan, damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Amin. Haleluya. Hey. Yeah. Come on church, angels, sing it out. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous. Angkat tanganmu, come on.
Gloria. Sing it out. Glory to God. Hey, glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Hey. Alam raya berkumandang. Come on, church, sing it out. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema, singing Gloria. Come on, church. Glory to God. Hey, glory to God. Glory to God. Sing it out. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Come on, journey with me. I follow the sun, you'll see. The whole world comes to know his name. Who we talking about? What we talking about? He's the one, yeah. He's the reason. Something special going on tonight. Never seen anything so bright. Lampshades can cover this light. No virtual waste, no episode. Keeps alive one night and a light song. So incredible, so beautiful. It's a miracle. Love came down. What a gift, can't wrap it out of box, no. This spelling and castelling, I'm dancing on the ceiling, and we still celebrate, girl. All around the world, all everybody, all through King. Come on! Glory to God, hey! Glory to God, oh! Glory to God. Come on! Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Hey. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Hey. Glory to God. Glory. Tepuk tangan di atas, come on. Glory to God. Sing it out. Glory to God. Hey. Glory to God. Glory in the highest. Sekali lagi yang bersuka cita, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Yeah. Sebab kesukaan yang besar telah datang melalui Yesus Kristus, Putra Allah, Raja Damai, Raja segala raja. Amin. Bagi Dia segala pujian, kemuliaan. Yang terima anugerahnya dari hati yang bersuka cita, katakan. Here we go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth. Let us sing. Joy to the world. Hai dunia. Come on, gembiralah. Sambut Dia Raja. Yeah. Terima di hatimu, dari hati yang bersyukur, terima anugerahnya. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Hai dunia, elukanlah Rajamu penuh
hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain, yeah, that Jesus Christ is born. Go tell on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. We thank you, Lord. We've received salvation you've given us. I want to tell it on the mountain. Sebab kesukaan yang besar telah datang ke dunia, telah lahir hari ini bagimu juru selamat, yaitu Kristus, pribadi penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia firman Allah, jadi manusia, tinggal di antara kita sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi setiap kita yang berkenan kepadanya. Dari hati yang bersuka cita menyambut Dia yang telah datang ke dalam dunia, pribadi kasih karunia dan kebenaran, bersama-sama dari hati yang bersyukur, kata, joy to the world, the Lord has come, let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, He's come. He's come. Sambil angkat kedua tangan kita, deklarasikan bersama. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove His glory. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world. Come on.
Sang Raja, Juru Selamat, dan terutama sahabat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Immanuel, Kau selalu beserta kami. Inilah sembah kami dan syukur kami Tuhan. Behold, the King has come, divinity incarnate, creator of the world, breathing our air. Behold, what light has come, and the dark cannot contain it. The Savior of the world is finally here. Come on church, sing it out. Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy. Christ. Oh, Christ, oh Lord. All the Father's love, beyond all comprehension, He gave His only Son, triumphantly. Go and see that empty tomb. He's not there, for He is risen. Every heart prepare Him room. Jesus Christ, the King of heaven. Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy. Christ alone. Makatahan ka naman church. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. In Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. In Christ the Lord. We praise your name. We praise your name. Oh Jesus, we praise your name forever. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy. Christ, oh, come, let us adore. Come, let us adore. For He alone is worthy. Christ. Naikkan syukur lo mana? Sembah Dia, sebab Dia layak menerima pujian. Amin. For You alone is worthy. You worthy to be praised. Oh, come, let us adore. We worship Your name. We worship Your name. Let us adore. For He alone is worthy. Christ. Sujud menyembah Juru Selamat dunia telah lahir. Bangkit harapan Juru Selamat dunia telah lahir. Karunia yang terindah. Come on church. Diturunkan
surga. Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia. Amin. Datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Oh, Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Oh, karena kasih-Nya gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Oh, karunia yang terindah, amin, diturunkan dari surga. Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Oh, 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 siarkan kabarnya, juru selamat dunia telah lahir. Oh, 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 Nabi nubuatnya, juru selamat dunia telah lahir. Come on, church, sing it out. Oh, 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 sujud menyembah, juru selamat dunia telah lahir. Oh, 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 bangkit harapan, juru selamat dunia telah lahir. Kasih karunia yang terindah, diturunkan dari surga. Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Makin lama ya Immanuel, come on. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia layak terima semua pujian. Haleluya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami tidak berimbang dengan dosa satu orang, yaitu Adam. Karena dosa satu orang, maut berkuasa karena satu orang itu. Maka lebih benar lagi kami yang menerima kelimpahan kasih karunia, yaitu kami yang percaya kepada anak-Mu sebagai pribadi kasih karunia. Kami hidup, kami berkuasa. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Tetapi karena ketaatan satu orang, hari ini kami menjadi orang benar. Bahkan lebih daripada itu, kami menerima pembenaran untuk hidup. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ada shalom? Selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bilang sama kiri kanan saudara, selamat hari Natal. Tema Natal kita hari ini adalah This King is the answer. Yesus adalah jawaban. Jawaban untuk apa? Jawaban atas semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Karena apa yang Adam lakukan, sehingga Allah harus memberikan yang terbaik yang Allah miliki di surga. Heaven's best. Dia tidak memberikan malaikat Mikael kepada saudara, dia tidak memberikan malaikat Gabriel kepada saudara, tapi dia memberikan yang terbaik yang dia miliki di surga untuk membereskan semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dalam bentuk apa? Anak tunggal Bapa. Seorang pribadi yang penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, pribadi yang penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Ini yang diberikan Bapa kepada saudara, kepada saya. Dan yang diberikan Bapa kepada saudara, kepada saya, Alkitab berkata, adalah kasih karunia yang tidak berimbang dengan dosa satu orang yang pernah diperbuat di Taman Eden. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik karena apa yang Yesus lakukan. Alkitab berkata, karena dosa satu orang, siapa dia? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa, maut berkuasa, maka lebih benar lagi. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia, saudara yang percaya sama Yesus, kamu akan hidup, kamu akan berkuasa. Amin. Oleh karena satu orang itu. Sebab, karena ketidaktaatan satu orang, siapa dia? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Dan hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus, kamu bukan hanya orang benar, tapi kamu memperoleh pembenaran untuk hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus membereskan semua kekacauan di Taman Eden. Kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana Yesus membereskan kekacauan yang pertama. Ada dua kekacauan yang terjadi di Taman Eden. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat kekacauan yang kedua. Bagaimana Yesus membereskan kekacauan yang kedua yang pernah terjadi di Taman Eden. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan, di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Apa yang terjadi pada malam itu, seperti yang diceritakan dalam ayat ini, malaikat Gabriel menampakkan diri dan membawa kabar baik kepada gembala-gembala. Semua yang terjadi pada malam itu kembali kepada apa yang terjadi di Taman Eden. Kita sudah sama-sama melihat, oke, saya akan sekilas membahas khotbah yang kemarin. Just in case ada saudara yang nggak datang kemarin di malam Natal.
Jadi apa yang terjadi di Taman Eden? Di Taman Eden Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon yang buahnya baik dan kelihatan menarik untuk dimakan. Dan bukan hanya itu. Di tengah-tengah Taman Eden Tuhan juga menempatkan ada 2 pohon di sana. Yang pertama pohon kehidupan, yang kedua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Tuhan Allah berfirman kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya, pada saat kamu makan, kamu pasti mati. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa manusia menghormati Allah, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Apa itu kehendak bebas? Kamu bebas mentaati aku, atau kamu bebas untuk tidak mentaati aku. Kalau kamu mentaati aku, kamu hidup. Kalau kamu tidak mentaati aku, kamu mati. Di saat kamu makan, kamu pasti mati. Kemudian apa yang terjadi? Pada akhirnya, manusia jatuh dalam dosa. Manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah manusia makan, Alkitab berkata, terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian mereka menyemat daun pohon ara, membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini berbicara tentang usaha manusia menutupi ketelanjangan mereka karena dosa. Manusia selalu mengandalkan kekuatannya untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah berinisiatif datang ke Taman Eden untuk mencari manusia berdosa yang terhilang. Kemudian Allah membuatkan pakaian untuk manusia dari kulit binatang dan mengenakannya. Saudara bisa bayangin, Allah yang jahit, Allah yang pakein. Kalau Allah membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Allah mengorbankan binatang sebagai korban pengganti untuk dosa Adam dan Hawa. Dari kulitnya Allah buat pakaian, kemudian Allah mengenakannya kepada manusia. Ini merupakan gambaran berbicara tentang penebusan yang akan Allah lakukan melalui anaknya. Karena Allah begitu mengasihimu, Allah begitu mengasihi saya, dia berikan anaknya. Anaknya mati, menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Kemudian pada hari yang ketiga Allah membangkitkan anaknya karena pembenaran kita. Untuk membuat saya menjadi orang yang benar. Jadi manusia mengandalkan kekuatannya untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Tapi Allah membenarkan saudara, membenarkan saya melalui apa yang anaknya lakukan. Setelah itu Alkitab berkata manusia diusir, dihalau dari Taman Eden. Suami istri dihalau dari Taman Eden. Di timur Taman Eden Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala pertama kali muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Kerub adalah penjaga kekudusan Allah. Pedang yang bernyala-nyala berbicara penghukuman Allah. Jadi kerub dengan pedang yang bernyala-nyala berbicara tentang penghukuman Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa, melanggar kekudusan Allah. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Amin. Jadi kerub dengan pedang yang bernyala-nyala berbicara tentang penghukuman Allah karena manusia jatuh dalam dosa, melanggar kekudusan Allah. Jadi di Taman Eden, Tuhan Allah memberikan kehendak bebas, tapi manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Dan waktu manusia diusir dalam keadaan berdosa. Ingat baik-baik, setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kematian datang, manusia lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati. Kemudian Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Manusia diusir. Ini kekudusan Tuhan. Tapi Allah, saudara Allah saya bukan hanya Allah yang kudus. Tapi dia adalah kasih. Karena dia mengasihimu. Dia harus membereskan semua kekacauan ini yang dibuat oleh Adam. Ada pedang yang bernyala-nyala di sana, ada murka Tuhan, ada penghukuman Allah, dan pada saat manusia diusir dalam keadaan berdosa, lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati. Ini bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menyebut umur manusia sekian, umurmu sekian, nggak pernah. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Sebaliknya, Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tetapi setelah manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, diusir, manusia dalam keadaan berdosa.
kematian datang dalam kehidupan manusia. Nah, ini yang harus dibereskan oleh Yesus. Amin. Dia harus membereskan semuanya ini. Yang pertama, pedang yang bernyala-nyala. Betul? Dia harus beresin semuanya ini. Karena Allah begitu mengasihimu. Slide berikutnya. Ya, Allah harus melakukan sesuatu supaya manusia berdosa jangan mati. Yang pertama, harus ada korban. Supaya kekudusan Allah dipuaskan. Pedang kembali masuk ke dalam sarungnya. Tidak lagi ada penghukuman. Yang kedua, manusia harus makan buah dari pohon kehidupan. Supaya manusia kembali memiliki kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana caranya Allah membereskan semua kekacauan ini? Kita sudah sama-sama melihat. Ingat, pertanyaan yang pertama muncul dalam perjanjian lama setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa pertanyaan yang pertama? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Kemudian pertanyaan pertama yang muncul dalam perjanjian baru setelah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes. Orang-orang Majus datang dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaannya? Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, pertanyaan pertama yang muncul dalam perjanjian baru setelah Yesus lahir, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu adalah jawaban atas pertanyaan pertama yang muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Di manakah engkau, manusia berdosa yang terhilang? Jadi Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, adalah jawaban atas semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. This king is the answer. Dia adalah jawaban. Amin. Bagaimana caranya Yesus menyelesaikan semuanya ini? Yang pertama, dia akan menjadi korban pengganti yang bisa memuaskan kekudusan Allah supaya kerub dengan pedang yang bernyala-nyala bisa masuk ke dalam sarungnya dan tidak lagi ada penghukuman. Dan kita sudah sama-sama melihat kemarin bagaimana caranya. Amin. Karena Allah begitu mengasihimu, Allah begitu mengasihi saya, dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Amin. Dan sebagai manusia, dia taat sama bapaknya. Di Taman Getsemani, dia sampai tawar-menawar. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan dia taat, dia gantikan posisimu, tergantung di sana. Menjadi korban yang akan memuaskan semua tuntutan kekudusan Allah. Amin. Itu sebabnya dia paling takut hal ini. Waktu dia naik ke atas kayu salib. Alkitab berkata, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak dosa, dia tidak mengenal dosa. Saudara bayangkan, seseorang yang tidak pernah mengenal dosa, tidak pernah berbuat dosa, di dalam dia tidak dosa, tiba-tiba menjadi dosa. Ini yang paling dia takutkan. Kenapa? Karena waktu dia menjadi dosa. Bukan karena dosa yang dia perbuat, tapi karena dosamu, dosa saya ditanggungan di tubuhnya. Waktu dia menjadi dosa, ini yang paling dia takutkan. Dia terpisah dari bapaknya. Itu sebabnya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia nggak bisa lagi memanggil bapaknya dengan sebutan Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku. Karena dia sudah terpisah, dia menjadi dosa. Dia terpisah. Ingat, di Taman Eden, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir, dihalau, manusia terpisah. Sekarang Yesus sudah gantikan posisimu. Dia terpisah. Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Bapamu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Amin, dia menjadi dosa. Dan waktu dia menjadi dosa, perhatikan baik-baik. Pedang, api penghukuman Tuhan, ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya kata pedang yang terakhir dalam Zakaria. Pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Bangkitlah terhadap orang yang paling karib denganku. Bunuh gembala itu. Bukan bunuh saudara. Seharusnya pedang Tuhan turun atas saudara. Tapi karena Yesus menggantikan posisimu. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Bangkitlah terhadap orang yang paling karib denganku. Siapa orang yang paling karib dengan Tuhan? Yesus. Bunuh dia. Yesus tergantung di sana, menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Penghukuman demi penghukuman, Yesus terima. Dan ketika penghukuman terakhir selesai, zup, dia berkata, finish. Finish.
Dan saya percaya peristiwa yang sama, sebagaimana kita belajar kemarin waktu Daud mempersembahkan korban. Karena Daud berdosa melanggar kekudusan Allah, 70.000 orang Israel mati, kena sampar. Waktu Daud mempersembahkan korban, api Tuhan turun dari langit, membakar habis korban. Setelah kekudusan Allah dipuaskan, Allah berkata kepada malaikat yang berdiri di atas langit dan bumi dengan pedang yang terhunus ke arah Yerusalem. Allah berkata kepada malaikat itu, sarungkan pedangmu. Nggak ada lagi pedang. Tidak lagi ada penghukuman. Dan saya percaya waktu Yesus menggantikan posisi, menerima semua penghukuman, pedang Tuhan turun atas Yesus. Ketika penghukuman selesai, Yesus berkata, finish. Hal yang sama, Allah berkata juga kepada kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala. Masukkan pedangmu. Itu sebabnya hari ini tidak lagi ada penghukuman buat saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Berita Natal, this king is the answer. Raja ini sudah menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi di Taman Eden. Itu sebabnya Paulus menulis begini. Dia mengerti betul, judul perikopnya, Adam dan Kristus. Apa yang Adam lakukan diselesaikan sama Yesus. Apa yang kekacauan yang ditimbul oleh Adam diselesaikan sama Yesus. Roma pasal 5 ayat 17, saya baca cepat. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa dia? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam. Betul? Betul. Maut datang. Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati, tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, maut datang. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kamu yang percaya sama Yesus, karena Yesus adalah pribadi kasih karunia. Waktu kamu percaya sama Yesus, kamu menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Apa yang terjadi? Akan hidup dan berkuasa. Kamu akan hidup dan berkuasa. Amin. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran, satu pelanggaran. Siapa yang berbuat melanggar? Adam. Amin. Semua orang beroleh penghukuman. Tapi Yesus sudah menyelesaikan semua penghukuman. Dia datang, dia menjadi korban, memuaskan kekudusan Allah. Allah berkata, sarungkan pedang, tidak lagi ada penghukuman. Amin. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, Yesus semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kamu hari ini beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa dia? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan berapa orang? Siapakah dia? Baca kalimat yang terakhir. Menjadi orang benar. Amin. Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu adalah jawaban atas semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Kamu yang percaya sama Yesus hari ini, kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman. Dan hari ini kamu sudah kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kamu punya hidup yang kekal. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Amin. Orang dunia begitu takut sama kematian. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, kamu gak pernah takut kematian. Kamu gak akan pernah takut kematian. Amin. Kamu punya hidup yang kekal. Hidup ini memang sementara. Satu hari tubuh kita terjatuh, jantung kita berhenti berdetak. Tapi saat itu terjadi, kamu akan merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Kenapa? Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia mati, ia tetap hidup. Dan setiap orang yang masih hidup, yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah mati. Dia tidak akan pernah mati, dia hidup selama-lamanya. Itu sebabnya Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Dia gak pernah takut menghadapi kematian, mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa? Satu hari waktu dia mati, dia bertemu muka dengan Yesus. Amin. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Tapi biarlah berita Natal ini memberikan kekuatan sama saudara. Semua kekacauan di Taman Eden sudah diselesaikan sama Yesus. Hari ini kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan jangan lagi takut sama kematian atau apapun. Kematian adalah musuh yang terbesar. Betul? Alkitab menyebut kematian adalah musuh yang terakhir. Kalau musuh yang terakhir adalah musuh yang terbesar. Kalau musuh yang terbesar saja sudah dikalahkan, apalagi musuh-musuh yang lain. Semuanya
Kamu akan melihat ada saat yang dimana Allah akan membawa semua musuh-musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Kasih karunia yang tidak berimbang. Kasih karunia yang tidak berimbang. Karena dosa satu orang, Adam. Siapakah Adam? Sehingga engkau mengaruniakan yang terbaik yang kau miliki di surga. Heaven's best yang kau berikan kepada kami. Engkau tidak memberikan malaikat Gabriel, engkau tidak memberikan malaikat Mikael. Tapi engkau berikan yang terbaik yang kau miliki di surga. Anakmu sendiri. Itu sebabnya dikatakan kasih karunia yang tidak berimbang. Oleh karena dosa satu orang. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena dosa satu orang, maut berkuasa. Tapi karena kami menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran melalui anakmu. Hari ini kami bisa hidup, kami berkuasa. Oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Tetapi oleh ketaatan anakmu sampai mati di atas kayu salib, kami menjadi orang benar. Bahkan lebih daripada itu, hari ini kami beroleh pembenaran untuk hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kami kembali memiliki hidup yang kekal. Di mana kami tidak akan pernah mengalami kematian. Kami akan hidup selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. The Savior of the world has a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa makan tubuhmu, minum darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku oleh bilur-bilur-Mu. Semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat. Tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat, warisan, orang benar, dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, nyaringkan suaramu. Lebih dari itu katakan bersama dengan iman. By your stripes I'm healed, and by your blood
Betapa kami bersyukur Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Seperti firman-Mu berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya. Allah tidak mengaruniakan malaikat Mikael, tidak mengaruniakan malaikat Gabriel, tapi Allah mengaruniakan yang terbaik yang Allah miliki di surga, yaitu anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Seorang pribadi kasih karunia. Itu sebabnya Paulus mencatat, kasih karunia yang diberikan kepada kami adalah kasih karunia yang tidak berimbang dengan dosa satu orang. Untuk membereskan semua kekacauan di Taman Eden, Engkau memberikan yang terbaik. Kasih karunia yang tidak berimbang dengan dosa satu orang. Karena dosa satu orang maut berkuasa, Engkau memberikan kasih karunia yang tidak berimbang. Supaya lebih benar lagi, kami yang menerima anak-Mu, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran, hari ini kami bisa hidup. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Engkau memberikan kasih karunia yang tidak berimbang. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Supaya oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan anak-Mu, kami semua bisa menjadi orang benar. Dan kami yang dibenarkan karena iman, hari ini kami bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami merayakan Natal. Engkau yang memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia ini, di mana orang-orang Yahudi bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tetapi kami mengerti raja yang mereka sebutkan adalah jawaban atas semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini, karena dosa satu orang, seluruh dunia mengalami penghukuman. Tapi anak-Mu datang menjadi korban yang memuaskan kekudusan-Mu Tuhan. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman, pedang sudah masuk ke dalam sarungnya. Dan hari ini kami yang percaya kepada anak-Mu, kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah tidak pernah di pihak yang menentang kami. Allah selalu ada di pihak kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Pedang, kelaparan, sampar, apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Hari ini kami ada bersama-sama dengan Engkau, di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di mana kami akan melihat saatnya nanti, semua musuh-musuh kami akan Kau letakkan di bawah kaki kami. Karena Engkau bukan hanya membuat hidup kami damai sejahtera. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maut datang dalam kehidupan manusia. Ini bukan rancangan Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami, memberikan anaknya. Melalui anaknya, Engkau telah mengembalikan kami seperti semula. Kami memiliki hidup yang kekal. Maut sudah dikalahkan, maut adalah musuh yang terbesar, musuh yang terakhir. Itu sebabnya kami percaya kalau musuh yang terakhir saja sudah dikalahkan, apalagi musuh-musuh yang lain. Kami akan melihat saatnya di mana Engkau sendiri yang menaruh semua musuh-musuh ada di bawah telapak kaki anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan melihat apapun musuh-musuh mereka, penyakit, kekurangan, apapun Tuhan, pintu yang tertutup, rancangan jahat apapun atas mereka, dari musuh-musuh mereka, mereka akan melihat Engkau sendiri yang akan menaruh semua musuh-musuh mereka. Bahkan sampai musuh yang terbesar, Engkau sudah taruh di bawah kaki mereka. Maut tidak ada lagi. Dan hari kami bersyukur Tuhan, kami mendengar kabar baik. Kami bukan hanya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tapi hari ini kami hidup selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan.
Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya. Memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, selamat hari Natal. Glory to God, glory to God, glory to God, glory in the highest, glory to God, glory to God, glory to God, glory in the highest. Come on, children with me, I follow the sun, you'll see, the whole world comes to know His name. Who we talking about? What we talking about? He's the one, yeah, He's the reason. Something special going on tonight. Never seen anything so bright. Lampshades can cover this light. No filter, grace only ever told. Comes alive one night and the lights on. So incredible, so beautiful. It's a miracle. Love came down. What a gift and rabbit in the box. No, this really good, cause silly got me dancing on the ceiling. And we still celebrating all around the world. All hand way, all through King. Come on. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Haleluya. Demikianlah ibadah Natal pada hari ini. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.